Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-311, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 28, yaitu kemenangan atas dunia. Itulah perikop. Kemudian ayat pada hari ini adalah sebagai berikut. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Itulah firman Tuhan hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Ester pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4. Persiapan istana mencari wanita sebagai pengganti dari Wasti yang sudah keluar dari istana sebagai istri daripada Raja Ahasiweres. Dan kemudian bacaan malam diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Berharap kepada Tuhan. Sebagai pedoman kita selama bulan November telah ditetapkan dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah pedoman kita selama bulan November. Di sini kita lihat pedoman bulan November, yaitu mengasihi seperti Yesus Kristus. Dengan kasih Yesus seperti itulah juga kita mengasihi. Pertanyaan sekarang, bagaimana kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya kita mengasihi sama seperti Yesus mengasihi? Kita melihat dulu dalam Injil Markus pasal 12 ayat 31, di mana pada waktu itu Yesus menimpulkan perintah hukum Tuhan yang ke-10. Dan ini adalah perintah hukum yang kedua. Bunyinya sebagai berikut. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi mencintai sesama adalah seperti mencintai diri sendiri. Jadi orang lain kita anggap itu sama seperti diri kita. Maka di sini harus ada empati atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, dengan demikian kita
dapat menjadi terang dan saluran berkat, dan boleh dikatakan menjadi ciptaan baru. Kalau Yesus mengasihi tanpa belas jasa, tanpa mengharapkan ada balas jasa, jadi artinya itu adalah pengorbanan. Jadi kasih yang menjadi pengorbanan, itulah yang disebutkan kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang murni tanpa menerima balas jasa. Itulah model kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dia berkorban di kayu salib untuk manusia tanpa harus meminta balas jasa. Tidak. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Nah, kemudian seperti dalam 2 Korintus ya, pasal 5 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini sama dengan seperti Rasul Paulus. Pada saat dia dalam kegelapan, dia dipilih oleh Tuhan Yesus, maka dari kegelapan itu sendiri terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Inilah yang dikatakan tidak. Siapa yang bersama dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu, kalau Yesus mengatakan, adalah dilahirkan kembali. Nikodemus pernah mempertanyakan bagaimana kita sudah dewasa bisa dilahirkan kembali. Yesus mengatakan, dilahirkan kembali bukan secara jasmani, tetapi adalah secara rohani, spiritual ya. Karena kita sudah berdosa pada waktu Adam melanggar perintah Tuhan, sehingga dari sana dosa itu akan turun-temurun kepada siapapun manusia yang dilahirkan di bumi ini. Maka Yesus mengatakan harus dilahirkan kembali. Kemudian dalam 2 Korintus ya, pasal yang kelima ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita semua yang sudah dibaptis dengan nama Allah Bapa, nama Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, sudah ciptaan baru, menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, perikop hari ini kita melihat Yohanes 16 ayat 28. Kemenangan atas dunia. Bagaimana kemenangan atas dunia itu dijabarkan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28 ya. Berbicara tentang pernyataan Yesus mengenai kedatangannya ke dunia dan pengutusannya kepada dunia dan kembali kepada Bapa. Apa kaitannya dengan kemenangan dunia? Ayat ini menegaskan bahwa misi Yesus yang membawa pengharapan dan keselamatan dunia kepada umat manusia. Jadi dengan misi Yesus ya, membawa harapan dan keselamatan kepada umat manusia yang ada di dunia. Itulah kemenangan dunia. Artinya dunia ini tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tapi sudah
dikuasai oleh terang. Dengan kedatangan Yesus membawa kabar baik ke dunia ini merupakan penjabaran daripada Allah Maha Kuasa. Yesus berada di dunia untuk mengalahkan kegelapan, sehingga tadi dikatakan kedatangan Yesus membawa harapan dan keselamatan bagi umat manusia. Apa harapan daripada manusia? Itulah yang dikatakan hidup kekal dan sejati. Jadi apabila kita bersama Yesus, maka jaminan hidup kekal dan sejati. Tapi tanpa dengan Yesus, kita tidak akan pernah mendapatkan hidup yang kekal dan sejati. Nah, dan kemarin kita telah melihat apa yang dituliskan oleh Habakuk waktu dia naik ke menara penjagaan untuk mendengar apa jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan dikatakan, tuliskan bahwa janji Tuhan akan ditepati. Walaupun menurut kita sedikit agak lama, agak berlambat, tapi itu tidak akan ditunda. Kalau Tuhan sudah menentukan hari H datang, itu pasti ditepati. Itulah yang disampaikan kepada Habakuk. Nah, kemudian sampaikan kepada umat manusia, katanya, orang yang berbuat kebaikan sesuai dengan kehendak Allah akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi orang yang melakukan kejahatan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah akan mati dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Ini diperintahkan supaya dituliskan, supaya dilihat oleh semua orang pernyataan tersebut. Itulah yang diterima oleh Habakuk. Nah, sekarang dalam Yohanes 16 ayat 28 ini katakan, aku telah datang dari Bapa, ya, dan telah datang ke dunia. Sekarang aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Datang dari Bapa, turun ke bumi, dan pergi lagi ke Bapa. Setelah dunia diberikan harapan dan diberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Itulah dikatakan mengalahkan dunia dengan kedatangan Yesus. Ayat ini mencerminkan misi Yesus yang sangat penting dalam sejarah keselamatan. Jadi visi Yesus datang ke dunia karena Allah sudah mengatakan, ya, Dia tidak mau kematian orang fasik, tetapi pertobatannya agar dia menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi kematian tidak diinginkan oleh Tuhan, tapi pertobatan itulah yang diinginkan, dan itulah penyelamatan dunia yang dibawa oleh Yesus dan juga menjadi kemenangan dunia. Jadi tadinya dunia ini dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap atau roh-roh jahat. Sekarang dengan kedatangan Yesus, Dia memenangkan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa gelap itu jadi hilang. Sehingga anak manusia yang ada di dunia ini menjadi umat Allah yang sejati apabila datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Nah, itulah perikop hari ini. Nah, kemudian pernyataan ini juga menunjukkannya bahwa pengorbanan yang akan membuka, ya, datang jalan bagi umat manusia untuk kembali kepada Bapa, ya, dan juga memberikan hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah membuka jalan untuk datang kepada Bapa. Seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, ya, kata Yesus kepadanya. Kepada siapa? Tentu ini adalah kepada Thomas. Karena Thomas bertanya,
Mau kemana Yesus pergi? Ditanya mau kemana, lewat apa, jalannya dari mana? Itu kira-kira pertanyaan daripada Thomas. Nah, maka Yesus menjawab, ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, jadi mau cari jalan kemana lagi kamu? Kira-kira begitu yang mau disampaikan oleh Yesus kepada Thomas, ya. Karena dia mau tahu dari mana jalannya, di mana jalannya, katanya. Yesus menjawab, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jangan harap ada orang yang bisa direct langsung kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Itu nonsens. Dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Ini kata-kata Yesus, bukan kata-kata Yohanes, tapi ditulis oleh Yohanes pada saat Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Dengan adanya perdebatan-perdebatan sengit, maka Yesus menjelaskan, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Jangan harap saudara bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, kemudian dijelaskan lagi. Filipus bertanya, "Loh, bilang tidak ada sampai kepada Bapa. Tunjukkan kepada kami Bapa itu." Di mana Bapa itu? Di Filipus yang bilang. Yesus mengatakan, Filipus, sudah begitu lama engkau bersama saya, tapi tidak mengenal aku sama dengan mengenal Bapa." Jadi katanya kepada Filipus, ya, "Saya sudah lama bergaul dengan Anda, tapi kok masih belum yakin, ya, Anda itu kalau saya itu adalah sama dengan Bapa." Tidak yakin, padahal itu sudah terang-terangan dikatakan oleh Yesus. Nah, maka dikatakan untuk menjelaskan itu dengarkan lagi ini, ya. Mengenal aku sama dengan mengenal Bapa. Nah, karena pandangan kita, Yesus adalah sama dengan Bapa, sama dengan Tuhan, sama dengan Allah, sama dengan Debata, sama dengan Jehovah. Dia, Yesus, Allah, Debata, Jehovah, Elohim, itu sama, satu, tidak ada bedanya. Roh Kudus, ya, sama, Allah itu. Maka dengan Trinitatis itu jangan lagi diartikan itu Allah beranak dan diperanakkan. Tidak ada istilah beranak diperanakkan. Memang dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena dari surga dia, kalau dia di surga terus tidak turun ke bumi, manusia ini kacau, seenaknya semua. Maka dia turun langsung untuk menyampaikan aturan, menguatkan perintah atau hukum Tuhan yang diterima oleh Musa. Maka datang Yesus disempurnakan hukum Tuhan itu. Dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Ya. Dari kemarin kita katakan, hukum yang pertama, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu. Kenapa jiwa dan akal budi ini agak terpisah sedikit? Karena jiwa itu hubungan emosional secara spiritual direct kepada Tuhan. Karena jiwa kita itu berhubungan langsung. Ya, jiwa kita langsung berhubungan direct. Nah, akal budi adalah kebijaksanaan, wisdom, dan kemampuan berpikir. Bagaimana kita mampu berpikir dan memikirkan, itulah akal budi. Nah, sehingga mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kekuatan itu adalah fisik. Hati sudah jelas, hati nurani. Nah, jadi dengan demikian kesimpulan Yesus terhadap dua firman Tuhan yang ke-10. Pertama, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap kekuatanmu, dan dari segenap
dari segenap akal budimu dan dari segenap kekuatanmu. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mencintai diri seperti diri sendiri. Maka disimpulkan oleh Yesus dalam mempelajari semua Alkitab dan tulisan para nabi, dikatakan Matius pasal yang ke-7 ayat 12. Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Kalau kita mau kedamaian, perbuatlah damai. Ingin ketenangan, bikin tenang. Jadi sini adalah tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Nah, inilah dikatakan oleh Yesus kedatangannya ke dunia ini dan untuk memenangkan dunia. Nah, kemudian dikatakan bahwa tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tadi sudah jelas Yesus sama dengan Bapa. Jadi mengenal aku sama dengan mengenal Bapa, kata Yesus. Nah, Filipus tunjukkan Bapa itu kepada kami dan hal. Jadi sudah diperjelas oleh Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi nggak perlu lagi kita cari-cari Allah itu di mana. Sudah melihat Yesus ya sudah melihat Bapa. Nah, kalau kita tidak melihat Yesus, tapi ada saksi hidup 12 rasul dan ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menulis langsung. Mereka adalah saksi hidup. Masa kita tidak percaya? Apa kita tidak percaya? Waktu bapak kita dulu bekerja, apa yang dikerjakan itu kita pasti yakin dan itu nyata. Sama seperti itu. Rasul-rasul daripada Tuhan Yesus itu bekerja, menulis apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Nah, itu sampai kepada kita. Nah, kalau kita tidak mempercayai itu, keselamatan itu bagaimana? Nah, dan saya hanya simple untuk memang ini tidak bisa lepas setiap hari dari pertolongan Tuhan. Kenapa? Saya ulangi kembali ya. Kita dalam hidup ini hanya menguasai 10% yang nyata, yaitu panca indera, ya. Mata, telinga, lidah, ya, hidung, dan kulit, perasaan. Itu semua bisa kita jalankan. Tetapi yang namanya alam bawah sadar, bagaimana detak jantung itu bekerja. Siapa yang menggerakkan jantung bekerja 24 jam, mengaliri darah 195 km dalam tubuh kita. Pipa darah itu semua dialiri tanpa berhenti 24 jam, ya. Mulai darah dari ujung kaki sampai ke kepala, 195 km panjang pipanya itu dialiri oleh darah setiap detik, bekerja 24 jam, tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti. Dia jalan 24 jam. Demikian juga organ tubuh lainnya, yang lainnya, ginjal kita, empedu kita, limpa kita, hati kita, paru-paru kita. Coba, siapa yang mengendalikan itu? Bekerja 24 jam. Kalau ada orang yang masih ragu dengan kuasa dan kehebatan Tuhan, keterlaluan. Nah, maka nanti dalam perikop yang ketiga, ya, dalam hari ini kita lihat nanti dalam bacaan yang ketiga akan kita lihat di sana bagaimana, ya, hebatnya doa daripada Yeremia dalam Ratapan 3 pasal 3 ayat 22 dengan 23, ya, kita lihat nanti. Nah, sehingga dengan demikian kita sudah pasti dan selayaknya datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang menggerakkan 90%
dari organ tubuh kita ini untuk bekerja 24 jam tanpa istirahat, tanpa ada jeda. Begitu jantung istirahat, disitulah akhir daripada hidup kita di dunia ini menuju life after life. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ini adalah merupakan sambungan dari episode kemarin. Kemarin kita melihat bagaimana semaraknya ya pesta taman yang dilakukan oleh Raja Ahasweros yang memimpin 127 provinsi ya. Mungkin itu sudah dunia, dari Sudan ya, dari India sampai ke Sudan ya. Raja Ahasweros, dan mengadakan 6 bulan pamer kekayaan. Coba pamer kekayaannya, dipamerkan semua, keberadaan istana dipamerkan, begitu hebatnya kayanya dia, dipamerkan kekayaan selama 6 bulan. Coba kita bayangkan selama 6 bulan. Ya mungkin kalau di kita itu seperti pasar malam ya, ada produk-produk dalam negeri itu dimunculkan di sana, dan ada kreatif dimunculkan ya. Tapi itu pun nggak mungkin sampai 6 bulan. Paling kadang-kadang hanya 1 bulan atau hanya 1 minggu ya. Di misalnya di kota Cilegon ada pameran ya, pasar malam, itu mungkin paling lama 1 bulan lah. Tapi ini coba 6 bulan, dan mengundang dari 127 provinsi, seluruh gubernur, panglima, dan pembesar-pembesarnya datang semua ke Susan, karena Susan adalah ibu kota daripada Persia ya. Nah, datang ke Susan, maka mereka ya, datang melihat pamer kekayaan. Kemudian ya, 1 minggu mau berakhir, diadakan pesta taman. Pesta diadakan di taman, dimeriahkan semua dengan gorden, hiasan dengan gelang-gelang kayak emas, perak ya. Diadakan di taman, begitu semarak pestanya. Diadakan selama 7 hari berturut-turut, penuh setiap hari pesta, makan, minum diadakan, dan menyediakan anggur yang berkualitas dan cukup. Anggur tersebut boleh diminum sepuasnya dan boleh tidak diminum, tidak ada paksaan. Jadi bagaimana kemauan daripada orang. Wah, ini bukan main. Nah, dan Raja Ahasweros memerintahkan supaya setiap orang, tamu besar itu, supaya dilayani oleh pegawai-pegawainya, para pelayan-pelayannya. Jadi kalau ada 1000-an tamu, ya pelayan juga mungkin ribuan melayani. Artinya pelayan tersebut kayak kita di hotel misalnya, pesta, piring makanan sudah habis diambil, terus apa kebutuhan diambil, apa itu selama 7 hari 7 malam, coba, bukan main ya. Nah kemudian raja karena sudah mengundang pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia di kerajaan Persia, raja ingin memamerkan kecantikan daripada istrinya, Ratu Wasti. Dia tidak memberitahukan mungkin sebelumnya kepada Wasti, tapi tiba-tiba hari ke-7, kalau seandainya berpakaian dia dari yang pertama atau selama 6 bulan atau selama 7 hari, mungkin tidak kaget Wasti kepada raja ya. Tapi karena pada hari ke-7 diperintahkan pelayanan, tolong kasih tahu sama Wasti. Coba. Padahal Wasti sedang sibuk melayani ibu-ibu, karena ada juga ibu-ibu yang datang. Dia melayani semua ibu-ibu. Nah, tapi kok pada hari terakhir diminta oleh raja dia pakai mahkota kerajaan untuk dipamerkan kebolehannya kepada semua pemimpin-pemimpin Persia dari 127 provinsi. Wah, ini terjadi perbedaan paradigma,
beda pandangan. Raja Ahasweros ingin melihat kecantikan daripada istrinya, menunjukkan kepada dunia. Kalau tadi sudah pamer kekayaan, sekarang pamer dengan istri yang cantik. Jadi adalah sedikit di sini mungkin kalau dibilang kesombongan mungkin tidak terlampau vulgar ya, tapi dia memang ingin menonjolkan istri dan dilihat oleh semua raja-raja. Tapi bagi Wasti paradigma berbeda. Dia mungkin dari kalangan ya yang boleh dikatakan tidak mau pamer, tidak mau angkuh, dia menolak tawaran itu. Wah, sini ditolak oleh Wasti, tidak bisa. Dia tidak mau memakai mahkota. Nah, mungkin kenapa dia tidak mau? Karena dia sudah sempat melayani ibu-ibu dengan pakaian-pakaian yang biasa, pakaian kerajaan. Dan disuruh pakai kerajaan, jadi seolah kayak anak kecil yang disuruh. Kira-kira begitu mungkin pendapat daripada Wasti ya. Tapi hanya dia yang tahu. Tapi situasi ini dia tidak mau. Maka kita harus melihat sejarahnya dulu ya. Dia tidak mau. Akhirnya raja marah. Kemarahan raja disampaikan kepada penasihat-penasihat. Karena kebiasaan raja dalam mengambil keputusan harus bicara dengan penasihat. Disampaikan kepada penasihat. Datang penasihat. Ini tidak wajar. Apabila seorang raja memberikan perintah, tidak seharusnya itu ditolak. Harus dituruti apapun terjadi. Apalagi antara suami dan istri. Tanggapan daripada para pembantunya Ahasweros adalah apa kata dunia? Apa kata rakyat Persia? Kalau nanti seperti ini dibiarkan, banyak nanti istri-istri daripada pemimpin-pemimpin yang ada di Persia ini menjadi pembangkang. Ini bisa jadi role model, tidak penurut. Nah, maka dengan pikiran ini, penasehat mengatakan harus diambil keputusan yang tegas. Dan keputusan itu dimasukkan dalam undang-undang Persia dan Media. Ya. Di kota Media, daerah Media, ya, Eufrat Barat mungkin ya, dan juga di Persia harus dimasukkan dalam supaya tidak gampang dicabut. Akhirnya raja menyetujui. Ya. Nah, dengan persetujuan raja, maka kita melihat kemarin ya apa yang disampaikan oleh raja dalam mengambil keputusan tersebut ya. Dengan keputusan Wasti, raja memutuskan ya. Wasti menolak perintah raja dan raja sangat marah. Maka raja memutuskan bahwa ya, Wasti tidak boleh lagi berhubungan dengan raja. Itu yang pertama. Nah, kemudian keputusan istana ya, surat dikirim ke semua provinsi yang 127 dengan bahasa masing-masing. Dengan perintah sebagai berikut. Bahwa di dalam setiap rumah tangga, ini perintahnya, di dalam setiap rumah tangga, suamilah yang harus menjadi kepala dan yang patut mengambil segala keputusan. Itulah keputusan raja dan diumumkan ke seluruh provinsi dalam bahasa-bahasa daerah masing-masing. Jadi suamilah yang harus menjadi kepala di dalam keluarga dan yang patut mengambil segala keputusan dalam keluarga tersebut. Nah, sehingga dengan adanya perintah raja tadi, ini di backup oleh keputusan ini dan membenarkannya dan dimasukkan dalam undang-undang. Itulah
kejadian yang kita lihat kemarin, Wasti tidak bisa lagi dia ada di kerajaan sebagai ratu, ya, istri daripada Ahasuerus. Nah, kemudian setelah peristiwa ini, ya, raja merenung, ya, ya. Kemudian terjadi kekosongan ratu istana. Dengan ditinggalkan oleh Wasti, terjadilah kekosongan. Nah, maka dalam bacaan pagi ini, ya, Ester pasal 2 ayat 1 sampai 4, ya, itu mengatakan raja masih terus memikirkan perbuatan Ratu Wasti dan tindakan yang telah diambilnya. Jadi raja merenung, ya, dengan perbuatan Wasti dan tindakan yang sudah diambilnya, keputusan, dia merenung. Nah, sehingga, ya, oleh sebab itu penasehat-penasehat, ya, yang ada di bawah raja, ya, memberi usulan. Apa usulan daripada penasehat-penasehat raja? Usulannya adalah sebagai berikut. Sebaiknya dicarikan gadis-gadis yang cantik untuk Baginda sebagai ratu atau permaisuri raja. Inilah nasihat atau usulan daripada penasehat. Nah, kemudian kedua, hendaknya Baginda mengangkat pegawai-pegawai di segala provinsi kerajaan ini untuk mencari gadis-gadis yang cantik. Jadi diperintahkan diangkatlah pegawai-pegawai di semua provinsi yang 127 provinsi itu untuk mencari gadis-gadis cantik yang akan calon bagi permaisuri raja. Nah, kemudian dikatakan bahwa setelah ditemukan gadis-gadis cantik itu, maka mereka semua dibawa, ya, ke Susan, kota Susan, yang diketuai oleh Hegai, ya, pejabat khusus yang menjadi kepala rumah tangga istana dari wanita. Kemudian mereka akan memberi perawatan kepada gadis-gadis cantik itu. Jadi kalau satu dari setiap provinsi, berarti ada 127 orang gadis cantik yang dibawa ke Susan. Dan ini harus dirawat oleh pegawai istana yang dikepalai oleh Hegai, ya, dan memberi perawatan kecantikan kepada mereka. Nah, kemudian dalam ayat 4 dikatakan, setelah itu hendaklah Baginda memilih gadis yang paling Baginda sukai dan menjadikan dia sebagai ratu pengganti daripada Wasti. Nah, itulah perikop hari ini. Jadi setelah gadis-gadis itu berkumpul di Susan dan sudah dirawat oleh kepala wanita yang merawat di istana, dan mereka sudah dibenahi dan cantik, maka raja diminta untuk memilih salah seorang dari 127 tersebut. Itulah perikop hari ini. Kemudian siapa yang akan terpilih menjadi istri Raja Ahasuerus? Mari kita lihat perikop selanjutnya besok akan bersambung. Itulah perikop hari ini. Nantinya raja akan memilih untuk calon dia sebagai ratu, sebagai istri, sebagai permaisuri raja. Nah, kemudian
Kita baca dalam bacaan malam, sekarang lanjut perikop ketiga, yaitu adalah ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Nah, ratapan dan perikopnya berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat siapakah penulis ratapan? Ini dulu yang mau kita lihat. Dengan adanya ratapan, siapa penulis ratapan? Penulis buku ratapan adalah Nabi Yeremia pada tahun 586 sebelum Masehi atau sebelum Kristus lahir. Nah, buku ini merupakan ungkapan kesedihan akan kehancuran Yerusalem dan penghancuran bait Allah yang terjadi pada waktu itu. Jadi menggambarkan kesedihan adanya penghancuran Yerusalem dan juga bait suci, bait Allah dihancurkan. Jadi kalau kita lihat ratapan, ya, Yahudi ada, kalau ada dinding ratapan, disitulah mereka menangis, berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Nah, ini ratapan ini dikatakan bahwa Yeremia lah penulisnya. Nah, kemudian dalam buku ratapan kita dapat melihat bagaimana Yeremia menggambarkan, ya, penderitaan dan kesedihan yang dialami, ya, oleh, ya, orang-orang di Yerusalem karena dosa-dosa mereka dihukum oleh Tuhan. Inilah kesedihan yang langsung disaksikan oleh Yeremia. Dan ada satu contoh yang selalu kita beri, yaitu Nabi Raja Zedekia. Ini satu contoh. Makanya Yeremia menulis ini, mungkin pengalaman dari sana. Tuhan berpesan kepada Yeremia, sampaikan kepada Raja Zedekia, dia menyerah kepada Babel dan keluarganya dan semua pasukannya, supaya dia hidup bersama anak-anaknya. Ini jaminan dari Tuhan, disampaikan oleh Yeremia. Tapi karena ego kuasa daripada Zedekia, menganggap dia raja dan berkuasa, apa kata dunia? Kata Zedekia, kalau saya menyerah kepada Babel, orang-orang Israel yang membelot ke Babel nanti menghina saya, katanya. Saya seorang raja menyerah, apa kata mereka? Nanti saya dihina. Wah, raja kok bisa menyerah? Itulah alasan daripada Zedekia. Dia masih berpikir manusia, jabatan manusia ke manusia, bukan memikirkan apa kata Allah, apa perintah Tuhan. Dan Yeremia mengatakan kepada dia, itu tidak akan terjadi. Tuhan mengatakan kepada Yeremia, katakan kepada Zedekia, tidak akan terjadi. Nah, kalau sudah Tuhan mengatakan tidak akan terjadi, ya maka ngapain lagi? Kenapa harus takut? Jalankan. Tuhan sudah mengatakan tidak akan terjadi. Tapi Zedekia mengatakan, udah. Begitu Yeremia pulang dari Zedekia pembicaraan, jangan kau bocorkan rahasia ini kepada perwira-perwira saya, katanya kepada Yeremia. Ya, Yeremia buat apa dibocorkan? Karena yang berkuasa kan raja. Ya, dia tidak menyampaikan apa yang dibicarakan. Tapi dalam hatinya ini adalah bermasalah. Itulah makanya Yeremia menulis dalam ratapan kesedihan, kehancuran baik suci dan Yerusalem. Dan itu dilihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Dan pesan Tuhan itu sudah nyata pada dia, tapi tidak dijalankan oleh Zedekia. Itulah Yeremia itu besar sedih. Apa yang terjadi kepada Zedekia? Datang Kasdim, diserang, dia kabur ke Rama, dikejar oleh Kasdim dan ditangkap, disampaikan ke Nebukadnezar. Coba, anak-anaknya semua, perwira-perwira tingginya semua dibawa ke depan Nebukadnezar. Apa yang terjadi?
Anaknya disembelih semua di depan matanya semua. Di depan matanya Zedekia disembelih anak-anaknya semua, mati. Ya. Kemudian Zedekia dicongkel matanya, dua-duanya dibutakan, dicongkel matanya dan diikat kakinya pakai rantai tembaga, dimasukin penjara, tinggal mati, ya kan? Itulah kalau tidak mendengar suara daripada Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Dan perwira-perwiranya semua disembelih di depan matanya, mati semua. Coba, itulah kesedihan daripada Yeremia. Akibat dosa-dosa bangsa kami hancur, katanya. Maka dengan penderitaan dan kesedihan itu, ya, Yeremia menyampaikan ayat ini, ya, menunjukkan bahwa meskipun kesedihan dan kehancuran, kasih setia Tuhan selalu ada dan tidak akan pernah berakhir. Nah, kemudian dalam konteks ini buku ratapan Nabi Yeremia mengungkapkan kedalaman kesedihan atas jatuhnya Yerusalem, tetapi tetap menegaskan bahwa harapan dan dari Tuhan tidak pernah sirna. Jadi harapan, ya, dalam Tuhan tidak pernah berakhir. Artinya tetap berjalan. Nah, kemudian kita lihat besar kesetiaan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya. Kemudian selalu, ya, baru setiap pagi. Jadi kalau kita baca firman Tuhan setiap pagi itu selalu baru, ya, seperti yang saya baca hari ini. Besok ada lagi, selalu membawa pembaharuan dalam pikiran. Nah, ini dikatakan apa? Tidak berkesudahan kasih setianya, tidak habis-habisnya rahmatnya, dan selalu baru tiap pagi. Inilah yang disampaikan oleh Yeremia, bahwa firman Tuhan itu setiap pagi selalu baru dalam hidup kita apabila kita membacanya setiap pagi. Maka Aristoteles mengatakan, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang, dan itulah kekuatan kita, kebiasaan kita. Perbuatan kita sesat itu bukan kekuatan kita, tetapi apa yang kita lakukan berulang-ulang itulah kekuatan kita. Kalau kita baca firman setiap hari dan menyampaikan setiap hari, itulah kekuatan kita dan menjadi habit kita, didasarkan atas pengetahuan, skill, keterampilan, dan hasrat, motivasi. Jadi motivasi, knowledge, skill itu digabung menjadi satu, berubah menjadi kebiasaan. Jadi dengan kebiasaan itu dikatakan oleh Yeremia dalam Ratapan bahwa selalu baru setiap pagi dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya. Nah, seperti yang semoga, ya, para audiens yang mendengar firman ini selalu merasakan kasih dan penghiburan Tuhan dalam setiap langkah hidup, serta dapat menemukan pengharapan di dalam firman-Nya yang kekal dan abadi. Itulah harapan kita kepada audiens yang mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, kemudian kita tutup dengan doa pendek, dikatakan bahwa Tuhan yang Maha Pengasih, tolonglah saya untuk terus mengingat
kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Saat menghadapi kesedihan dan tantangan hidup, apabila saya tidak kuat untuk selalu bersandar kepadamu dan mengandalkan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.